Perkenalkan, nama saya Ronald Maliwang, NIM SF23161142. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan sistem pernapasan atau asma. Apa itu asma? Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibanding dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Seseorang mengidap asma bila mengalami beragam gejala seperti sesak dada, batuk terutama pada malam hari dan dini hari, sesak napas, mengi yang menyebabkan suara seulan saat mengeluarkan napas. Pola gejala pada setiap pengidap asma pun bisa berbeda. Meski begitu, pola gejala yang paling umum yaitu datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama, mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. Lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Faktor risiko asma. Bakteri yang berasal dari debu seiring menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur, yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru, dan saluran nafas bagian atas. Pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerjaan pabrik tekstil. Emosi yang berlebihan, tertawa berbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut. Alergi makanan seperti kacang-kacangan. Penyebab asma. 1. Asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia. 2. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. 3. Namun hingga kini penyebab utama asma belum diketahui secara pasti. Kendati demikian, pengidap asma terbukti memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Kemudian produksi dahak meningkat, sehingga membuat pengidapnya kesulitan bernapas. Pada anak-anak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat memasuki usia remaja. Namun anak-anak yang memiliki gejala asma cukup berat, kondisinya bisa bertahan atau muncul kembali di masa mendatang. Komplikasi asma. Penyakit asma yang dibiarkan tanpa penanganan bisa memicu berbagai komplikasi seperti 1. Masalah psikologis, yaitu cemas, stres, atau depresi. 2. Menurunnya performa di sekolah atau pekerjaan. 3. Tubuh sering terasa lelah. 4. Gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. 5. Status asmatikus, yaitu kondisi asma yang parah dan tidak dapat merespon dengan terapi normal. 6. Pneumonia. 7. Gagal pernapasan. 8. Kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru. 9. Kematian.
Pengobatan asma. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalankan pengobatan dengan dokter agar asma tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang memicu kekambuhan. Biasanya dokter merekomendasi inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Pencegahan asma. Masalah paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. 3. Melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. 4. Menggunakan obat-obat asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. 5. Memonitor kondisi saluran napas. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler justru berisiko meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, pentingnya untuk mendiskusikan dengan dokter supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan untuk pengidap asma untuk mencegah komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan pernapasan. Demikian penjelasan dari saya tentang penyakit asma. Terima kasih.